Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Julia Maulani dengan NPM 23100108282. Di sini saya akan memperlihatkan hasil dari proyek UAS pemrograman terstruktur saya, yaitu menggunakan bahasa Dev C++. Lalu di sini kita akan membuka file, lalu membuka proyek UAS. Ini saya membuat program toko buku. Sini pertama ada input IOStream sebagai header, kemudian ada input string. Di sini untuk mengimpor pustaka untuk bekerja dengan tipe data string tersebut. Lalu ada using std. Itu adalah suatu sintak dalam bahasa C++ yang memungkinkan penggunaan nama variabel dan objek dari pustaka standar. Lalu ada in main. Di sini ada awal mula dari kode-kode yang akan terbuat. Sini ada const, yaitu konstanta, string, storebox, yaitu storage konstanta. Lalu sini ada code-nya. Code adalah keluaran atau outputan nanti pada saat kita running. Lalu sini ada code selamat datang di toko buku. Setiap code mempunyai n tersendiri. Lalu ada code storebook, n. Lalu sini ada in, char, float. Ini adalah suatu tipe data dan jumlah total buku hasil pilih buku yes no, dan yang ada di sini di macam-macamnya adalah sebuah variabel. Kemudian di sini ada diskonnya, yaitu 0,05% menggunakan float tadi, dan in total akhir 100 itu adalah array untuk menyimpan total per buku. Array total akhir itu adalah digunakan untuk menyimpan harga dari setiap buku yang dibeli berdasarkan input pengguna. Lalu ada in i sama dengan 0. Di sini lalu ada code atau output tadi. Di sini ada pilih jenis buku yang tersedia di Storebooks ini. Lalu kemudian ada 3 jenis seperti buku fiksi, buku non-fiksi, dan buku bestseller menggunakan output yang langsung jalan jika di run. Lalu ada do atau perulangan. Perulangannya ada code atau outputnya tadi, silahkan masukkan menu yang akan Anda pilih. Lalu ada chain atau inputannya, nanti bisa menginput pilih. Jadi bisa pilih 1, 2, atau 3. Lalu di sini masuk ke switch. Switch adalah selection. Di sini untuk memilih ya, pilih. Kemudian di sini ada Q1. Q1 mengisi untuk code atau output dari buku fiksi. Ada A, B, C, D, E, F, G. Ada sebanyak ini untuk buku fiksinya, dan ini harga-harganya. Kemudian code-nya masukkan kode buku yang Anda pilih, lalu pilih buku, pilih antara huruf abjad ini. Lalu kemudian ada selection if else if. Di sini ada if atau jika. Pilih buku A. Lalu total bukunya 75.000. Selain itu jika sampai dengan huruf G. Lalu dengan else-nya, code-nya tidak terdapat buku yang Anda inginkan. Jadi harus pilih di antara A sampai dengan G tersebut. Lalu kemudian ada break dan continue. Untuk continue itu adalah sebuah perintah untuk semua pernyataan setelah continue dalam iterasi tersebut akan dilewati. Lalu break itu adalah digunakan untuk menghentikan eksekusi loop atau block switch sepenuhnya kalau dari lingkup saat ini. Lalu kemudian ada case 2-nya, seperti dari case 1 ini, tetapi berbedanya hanya di listnya. Ini untuk buku non-fiksi. Di sini ada A, B, C, D, dan E untuk pilihannya. Harganya beragam dari 59.000, 72.000, 53.000, 99.000, dan 102.000, dan diakhiri dengan N. Lalu kemudian ada code-nya atau keluarannya, itu masukkan kode buku yang Anda pilih, lalu chain masukkan pilih buku, pilih antara abjad ini ya. Kemudian if else-nya seperti yang di atas tadi sama persis, tetapi hanya sampai huruf E. Lalu ada code, tidak terdapat buku yang Anda inginkan, dan continue tadi adalah semua pernyataan setelah continue itu adalah iterasi tersebut dan akan dilewati.
Lalu ada breaknya juga, dan case 3-nya sama persis seperti case 1 dan 2, tetapi pada case 3 itu adalah bestseller bukunya. Lalu ini ada A sampai E juga, dan memasukkan kode yang dipilih. Ada if else-nya juga. Di sini sama persis ya seperti case 1 dan 2. Jika pilih buku A, lalu else if atau selain itu jika sampai dengan selain itu, maka code-nya tidak terdapat buku yang Anda inginkan dan end, lalu continue dan lanjut ke break. Lalu defaultnya adalah out atau output, pilihan tidak valid. Lalu continue. Kemudian lalu berapa jumlah buku yang ingin Anda beli, ini adalah code atau outputan. Sini ada chin, jumlahnya masukkan di sini nanti, misalnya jumlahnya 1 seperti itu. Lalu total akhir i indeks sama dengan total buku dikali jumlah. Lalu i into plus plus. Lalu code atau output ingin menambah pesanan buku atau tidak. Di sini bisa pilih yes atau no. Chinnya yes no. While atau perulangan looping. Di sini ada yes no, y, yes no, y, dan juga kemudian di sini ada code-nya untuk pembayaran atau outputannya agar keluar nanti pada saat running. Lalu ada for atau perulangan, di sini for in j sama dengan 0, j kurang dari indeks j plus plus. Ini untuk menghitung total pembelian buku, yaitu ada hasil plus sama dengan total akhir j. Kemudian ada float total diskon, ini untuk diskonnya, yaitu hasil dikali diskon. Lalu float total bayar sama dengan hasil dikurang total diskon. Lalu ada code atau bisa juga disebut dengan keluaran atau output. Sini ada jumlah total pembelian buku, ada total diskon 5%, dan ada jumlah total pembayaran, yaitu ada hasil total diskon dan total bayar, ada RP-nya juga. Lalu kemudian di sini ada code lagi atau keluaran. Sini ada pilih metode pembayaran. Jadi di sini untuk section memilih metode pembayaran ada 3, yaitu tunai, kartu kredit atau debit, dan transfer bank. Kemudian di sini ada in metode pembayarannya. Jadi ini adalah masih metode pembayaran ya. Ada code-nya, masukkan pilihan Anda di antara 1, 2, dan 3 ini, tunai, kartu kredit, debit, atau transfer bank. Kemudian di sini ada code-nya, masukkan pilihan Anda tadi, 1, 2, atau 3. Lalu chin metode pembayaran. Lalu switch terakhir. Ini untuk metode pembayaran ada 3 case, yaitu case 1 untuk memilih secara tunai, case 2 untuk kartu kredit atau debit, case 3 transfer bank. Sini memiliki break masing-masing dan ada defaultnya. Penjelasannya tadi sudah ada di atas untuk default dan break. Ini break itu digunakan untuk menghentikan eksekusi, dan default itu jika tidak ada pilihan tadi, maka metode pembayaran tidak valid dan break. Kemudian code yang terakhir banget adalah terima kasih telah belanja di sini. Storebook ini adalah untuk outputan terakhir. Lalu return adalah menghentikan fungsi saat ini dan kembali ke fungsi pemanggil. Lalu sekarang kita coba running kode ini. Running. Lalu kita coba masukkan, ini tadi adalah outputnya yang di atas tadi ya, yang ini adalah ini keluarannya. Oke, lalu silahkan masukkan menu yang akan Anda pilih. Misalnya menunya kita ingin membeli buku fiksi, berarti 1. Di sini ada list buku fiksinya. Misalnya ingin membeli kode B, maka harganya belum keluar ya. Misalnya mau beli 2, lalu mau menambah pesanan. Oke, kita akan menambah pesanan. Silahkan masukkan menu yang akan pilih. Kita mau beli yang ketiga atau buku yang bestseller. Oke, bestseller sama ya. Di sini bestseller juga. Ini bestseller. Kita mau beli yang perahu kertas, berarti yang D.
D. Jumlahnya satu saja. Oke, sudah, tidak mau beli lagi. Baik, di sini ada pembayarannya, berarti itu yang ini ya, outputnya. Sini totalnya 288.000. Lalu total diskon 5%-nya ada 14.400 dan jumlah total bayarnya 273.600. Sini kita langkah terakhirnya adalah memilih metode pembayaran. Misalnya ingin menggunakan transfer bank 3. Nah, jadi Anda memilih pembayaran melalui transfer bank dengan pembayaran total jumlahnya yaitu 273.600. Sekian presentasi dari saya. Kalau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.